Shalom semuanya. Haleluya. Seperti janji saya minggu yang lalu, saya akan mengajak kita semuanya belajar firman Tuhan tentang kebetulan yang bukan kebetulan. Katakan bersama-sama dengan saya, kebetulan yang bukan kebetulan. 2, 3. Belum makan. Yang keras, kebetulan yang bukan kebetulan. 2, 3. Oke, mari bersama-sama dengan saya buka firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-11. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo, seorang yang sangat terkenal, seorang yang hebat, yang kemudian dikenal dengan bahwa dia adalah raja yang penuh dengan hikmat. Kalau saudara membaca apa yang menjadi menonjol dalam kehidupan Salomo adalah hikmatnya, bagaimana dia dikaruniai hikmat yang luar biasa. Nah, sekarang kita melihat apa yang ditulis oleh raja yang terkenal ini, apa yang ditulis oleh raja yang penuh hikmat ini, apa yang dia mau sampaikan buat saudara dan saya ketika saudara dan saya membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-11 bunyi firman Tuhan seperti ini. Perhatikan dengan baik. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Kalau sudah memperhatikan apa yang ditulis oleh Raja Salomo, orang yang terkenal ini, yang hebat, yang kaya raya, penuh hikmat, tampan, sampai kemudian istrinya banyak sekali. Tapi saya bahas tentang istrinya itu. Coba perhatikan ini, dia berkata, diawali dengan kemudian kalimat seperti ini. Lagi aku melihat di bawah matahari. Terjemahan yang lain, bahasa Inggris, NET dikatakan kemudian begini, again, I observe. Jadi, again, lagi saya memperhatikan, saya melihat, saya menganalisa. Jadi raja yang berhikmat ini suka memperhatikan, suka seperti menyelidiki, suka melihat dengan seksama sesuatu yang terjadi di dunia ini. Ketika dia observasi ini, dia mengamati, dia meneliti ini, lalu kemudian menarik kesimpulan dalam dirinya, ada sesuatu yang unik yang kemudian dia sampaikan kepada kita semuanya, para pembaca firman Tuhan. Dia berkata seperti ini. Aneh sekali apa yang kemudian hasil pengamatannya yang kemudian juga disimpulkan dalam kehidupannya. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan apa? Untuk yang cepat. Kan aneh sekali. Bahwa kemenangan sebuah perlombaan, saya sudah mengatakan perlombaan dan pertandingan itu dua hal yang berbeda. Perlombaan itu sama-sama mencapai garis akhir. Lomba lari, lomba renang, lomba balap sepeda, lomba balap motor, itu perlombaan. Kalau pertandingan itu berhadapan-hadapan. Pertandingan sepak bola, pertandingan tinju, jadi saling mengalahkan satu dengan yang lainnya. Lihat. Secara umum, bahwa orang yang memenangkan perlombaan pastilah orang yang paling cepat. Itu saja gitu. Bahwa kemudian disebutkan bahwa perlombaan, kemenangan perlombaan bukan yang cepat. Kan secara umum yang cepat pasti dia akan muncul sebagai pemenang. Tapi kenapa dia menulis begitu? Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Terus kemudian gini, keunggulan perjuangan. Tapi bahasa Inggrisnya berkata battle. Keunggulan pertempuran itu bukan untuk yang kuat. Kan kita mengerti bahwa kemudian kalau orang bertempur, perang, atau kemudian perang begitu, yang kuatlah yang menang. Kan secara umum seperti itu. Lalu kemudian disebutkan dengan yang lainnya, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik-cerdikia. Kan aneh sekali. Bahwa sebenarnya semuanya inilah yang membuat orang bisa menjadi berhasil, menjadi sukses, menjadi pemenang, menjadi orang yang kemudian menjadi memenangkan perlombaan,
memenangi sebuah pertempuran. Tapi kemudian dia menyimpulkan di dalam hikmatnya, dan saya percaya bahwa ini kemudian adalah inspirasi datang dari para Roh Kudus. Itu semuanya baik, sebenarnya begitu. Orang cerdas itu baik, berhikmat itu baik, cendekia itu harus. Jadi jangan kemudian menjadi bodoh terus-menerus, harus kemudian cerdas menjadi pintar. Tapi kemudian begini, bahwa itu semuanya bukanlah 100% bisa menentukan sebuah keberhasilan seseorang. Karena saya perhatikan ini, ada lanjutannya. Ini kan begini, orang berusaha, orang menjadi pintar, orang menjadi kuat, orang menjadi cepat, itu baik. Tapi di dalam kehidupan manusia yang harus diperhatikan, ternyata ada yang namanya faktor X. Katakan dengan saya, faktor X. Faktor X inilah yang kemudian kalau datang kepada orang tersebut, itu bisa mengubahkan segala sesuatu. Sekali lagi, dia mengambil kesimpulan dalam pengamatannya, dalam observasinya, bahwa dia melihat yang ada di bawah matahari ini, bahwa kemenangan perlombaan bukan hanya untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan hanya untuk yang kuat, dan seterusnya. Dan kemudian dia menyimpulkan ini yang penting untuk kemudian saudara dan saya untuk memperhatikan dan menggarisbawahi. Karena begitu disampaikan seperti ini. Bagian akhir ada kata ini. Karena inilah penting, faktor karena ini. Ini yang saya sebut tadi, faktor X. Yang kemudian di luar kemampuan manusia, di luar kendali seseorang di dalam kehidupannya. Bahwa ternyata manusia tidak bisa menentukan dirinya sendiri 100%. Ada campur tangan yang lain, ada campur tangan Tuhan, ada campur tangan yang kemudian menjadi faktor X di dalam kehidupan orang itu. Disebutkan begini, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Cepat itu bagus, tapi kalau kemudian nasibnya tidak berpihak kepada dia, cepat tidak bisa kemudian dia bisa menjadi memenangi perlombaan. Suatu waktu saya nonton di media sosial, di YouTube, itu kemudian orang-orang yang kemudian sepertinya begini, 100% dia juara. Ya kan? Orang-orang yang terlalu cepat, dia kemudian merasa dirinya juara, akhirnya gagal dalam kejuaraannya. Ada sebuah perlombaan lari itu seperti lari maraton. Jadi yang ikut banyak sekali, itu di luar negeri, jadi perlombaan lari maraton. Pria, lari maraton. Nah kemudian ini sudah berjalan begitu rupa, dan hampir mencapai garis finish. Lihat ini, ada seorang yang kemudian dia, kalau saya tidak salah, dia pakai baju biru, celana biru, dia berlari paling di depan. Meninggalkan beberapa orang di belakangnya, beberapa meter orang-orang di belakangnya. Dia pada posisi paling depan. Begitu hendak mencapai garis finish, sudah kemudian ada tali pitanya, dan semua orang-orang berteriak, bersorak-sorai, bertepuk tangan, sebab dia akan memenangi perlombaan lari maraton itu. Perhatikan, tinggal beberapa meter saja, mungkin 2 atau 3 meter, mencapai garis akhir dia menyentuh pita itu. Saking senangnya karena semua orang bersorak-sorak di sebelah kiri dan kanannya. Wah, dia mulai angkat tangannya, lalu kemudian dia melompat ke atas. Tinggal 2 meter mencapai garis finish. Begitu dia melompat ke atas, lalu kemudian dia turun ke bawah begini, terjadilah sesuatu yang kemudian mungkin adalah nasib dari orang itu. Begitu dia waktu melompat dan turun, itu posisi kakinya tidak tepat. Begitu turun, kaki kirinya ini terpelecok. Jadi terpelecok begitu, terpelecok, lalu dia jatuh pada waktu itu. Dan kemudian dia kesakitan di situ. Lihat, tinggal 2 meter mencapai garis akhir. Semua peserta yang lainnya jauh di belakangnya. Dia yang tercepat, dia yang kuat, sebab lari maraton itu butuh kekuatan dan butuh kecepatan, dia ada di depan. Tapi karena saking senangnya dia lompat dan kemudian dia turun dengan posisi yang tidak tepat, dia terpelecok dan dia jatuh kesakitan di situ. Itu pelari-pelari yang di belakangnya langsung mendahului dia. Dia dari situ itu baru beberapa saat kemudian sudah beberapa pelari-pelari lainnya itu sudah lewat, baru dia berdiri tertatih dan menyentuh garis finish. Tapi
tapi dia tidak muncul sebagai juara. Makanya ini kemudian menurut pengamatan seperti yang disimpulkan oleh Raja Salomo ini, bahwa ternyata kemenangan perlombaan itu bukan hanya untuk yang cepat, sebab ada faktor penentu yang lain yang kemudian disebut adalah waktu dan nasib yang dialami semua orang. Perhatikan ini, saudara dan saya, semua manusia di dunia ini, penulis kitab Pengkhotbah ini berkata bahwa setiap manusia mengalami yang namanya waktu dan nasib. Bahasa Inggrisnya time and chance. Jadi waktu dan peluang, waktu dan kesempatan. Setiap saudara dan saya dalam hidup ini, tidak semuanya ada kepada diri kita sendiri, tapi ada waktunya Tuhan, ada kesempatan yang kemudian bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kemudian bisa mengubah segala-galanya. Perhatikan ini, karena penting sekali penyebabnya, yaitu karena apa yang kemudian harus diperhatikan dengan kata karena itu. Di situ disebutkan waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Kata dialami, garis bawahi kata dialami. Kata dialami itu ditulis dalam bahasa aslinya dengan kata kara. Q-A-R-A-A. Kara. Kara itu pengertiannya seperti ini. Kata kara itu pengertiannya seperti ini. Terjadi dengan tepat. Kan di situ kemudian karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Dialami itu pengertiannya terjadi dengan tepat. In the right time and in the right place. Jadi berada di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Itulah pemahaman pengertian dari kata kara yang terjadi kepada seseorang. Saya beritahukan kepada saudara, perhatikan ini dengan baik. Perhatikan di dalam kehidupan saudara selalu ada waktunya Tuhan dan selalu ada kesempatan-kesempatan, ada peluang-peluang yang kemudian Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Cuman seringkali peluang itu datangnya tiba-tiba, benar? Peluang itu biasanya datangnya tidak disangka-sangka. Yang namanya peluang yang kemudian di bahasa Indonesia disebut dengan nasib itu biasanya datang tidak berulang-ulang. Hanya di waktu-waktu atau kesempatan-kesempatan tertentu. Makanya kalau ada sebuah kesempatan, ada chance yang terjadi dalam kehidupan saudara, kalian harus bisa menangkapnya dengan baik. Kata-kata. Mari saya akan mengajak saudara memperhatikan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa peristiwa yang ada hubungannya dengan yang kata terjadi atau kara itu, bagaimana kita akan melihat kisah-kisah dalam Alkitab orang-orang yang kemudian mengalami kebetulan yang sebenarnya bukan kebetulan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Sepertinya sebuah kebetulan ketika mereka ada di muka bumi ini, ketika mereka berjalan menjalani kehidupan, tapi yang sebenarnya itu terjadi bukan kebetulan. Sebab ada kata campur tangan yang membaca kata kara, waktu dan chance yang terjadi di dalam diri orang itu. Bersama-sama dengan saya buka firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-24. Yang pertama-tama kita akan belajar dari seorang yang bernama Eliezer, hamba yang dipercaya, hamba yang paling kuat, hamba yang setia mengikuti Abraham, namanya Eliezer. Memang di Kejadian 24 itu tidak disebutkan Eliezer. Di pasal 24 ayat pertama, itu kemudian disebutkan bahwa kemudian ada hamba yang paling tua. Dan kemudian orang menyimpulkan bahwa hamba yang disuruh ini adalah Eliezer, hamba kepercayaan daripada Bapak Abraham. Kejadian pasal 24, saya akan membaca buat saudara ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Perhatikan. Ada sebuah peristiwa yang terjadi secara kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Kebetulan yang bukan kebetulan. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor.
Di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, dalam terjemahan yang lainnya, lalu berdoalah dia. Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Di sini, aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Perhatikan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuhan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Saudara tahu kisah ini? Saya berharap saudara mengerti dan mengetahuinya dan pernah membacanya. Suatu kesempatan ketika Sarah sudah meninggal, istri Abraham sudah meninggal, dan Ishak sudah cukup umurnya, kurang lebih umurnya sudah 40 tahun. Tapi Ishak belum meninggal. Dan mungkin sudah jadi perjaka tua, ya, gitu. Tapi lihat ini, sudah 40 tahun belum menikah. Lalu kemudian Abraham mengutus hambanya ini, panggil hambanya, untuk dia pergi ke Mesopotamia. Sudah tahu Mesopotamia, tempat di mana Abraham lahir dan besar di sana. Dia menyuruh hambanya pergi ke sana supaya kemudian dia bisa menemukan dari pihak keluarganya seorang gadis yang kemudian bisa dijadikan istri buat tuannya atau anak tuannya yang bernama Ishak. Sebab mereka selalu dalam waktu zaman dulu itu biasanya menikah dari golongan atau kelompok keluarga mereka yang saling menikah dalam kelompok begitu supaya kemudian mereka melanjutkan sebuah generasi yang tidak campur baur pada waktu itu. Lalu kemudian dia menyuruh ke sana, ke Mesopotamia dalam perjalanan dari Kanaan kepada Mesopotamia, yang kemudian hamba Tuhan ini Eliezer ini dia pergi tepat seperti yang disampaikan oleh Abraham pada waktu itu. Dia taat dan pergi ke sana. Setelah sampai di Mesopotamia dan ketika dia sudah tiba di dekat pintu di dekat sumur, kemudian dia berhenti di sana karena hari sudah petang pada waktu itu. Nah, di sini setelah perjalanan yang cukup jauh dan kemudian sudah tiba di Mesopotamia, di kota di mana kemudian Abraham tuanya itu lahir dan besar di sana. Lalu kemudian ada kebingungan yang terjadi kepada Eliezer ini. Sebab bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan keluarga Abraham, lalu kemudian dia bisa mendapatkan pasangan yang tepat buat anak tuanya yang bernama Ishak. Artinya supaya Ishak dapat tulang rusuk yang tepat, supaya Ishak dapat jodoh yang tepat pada waktu itu. Tidak sembarangan anak gadis, tidak sembarangan anak perempuan, tetapi orang yang benar-benar tepat, yang sesuai, yang kemudian benar-benar menjadi pasangan yang seimbang buat Ishak anak tuannya itu.
Dia berhenti pada waktu petang hari di dekat sumur. Dia berhenti di situ. Ketika dikatakan oleh firman Tuhan, di jam-jam seperti itu, biasanya anak-anak perempuan datang dari kota untuk menimba air di situ. Lalu ini yang luar biasa, Eliezer ini. Saya percaya bahwa dia imannya meniru daripada iman tuannya, yaitu Abraham. Ketika dia menemukan kesulitan dalam hidupnya, untuk kemudian dia bisa mendapatkan pasangan yang tepat buat anak hambanya itu. Lalu dia kemudian berdoa. Lihat di ayat yang ke-12 tadi dikatakan begini. Dia berdoa kepada Tuhan atau YHWH, Elohimnya Abraham. Dia berdoa kepada Allah yang disembah Abraham. Dan saya percaya juga Allah yang disembah oleh Eliezer. Dia berkata, Tuhan, Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Kata tercapai tujuanku, tolong garis bawahi. Itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kata kara, yang sama di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 tadi, yaitu tentang apa? Dialami tadi, kata dialami, atau kemudian dengan bacanya yang terjadi. Nah, waktu dan nasib yang terjadi pada semua orang. Ternyata kemudian dia berkata gini, buatlah kiranya tercapai tujuanku. Buatlah kiranya kara pada hidupku di hari ini. Tercapai tujuanku, atau kemudian menjadi sukses perjalananku. Tercapai tujuanku, kata kara ini adalah kata kara yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Kata kara ini adalah kata yang pertama muncul dalam Alkitab bahasa Ibrani, yaitu kemudian dia berkata, tercapailah tujuanku. Dia berdoa kepada Allah pada waktu itu, kepada Tuhan. Dia berkata, please give me success this day. Dia berdoa supaya hari ini dia mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya. Kesuksesan itu bukan karena dia hebat, kesuksesan itu bukan karena kekayaan harta daripada tuannya, karena dia membawa 10 unta dan membawa banyak perhiasan-perhiasan untuk dibawa sebagai mahar pada waktu itu. Tapi kesuksesannya bukan karena itu. Kesuksesannya bukan juga karena kemudian anak Abraham yang bernama Ishak itu gagal, bukan. Tapi dia mohon kesuksesan yang berasal daripada Tuhan, yaitu time and chance yang datang daripada Tuhan supaya terjadi dalam kehidupannya. Keren sekali. Perhatikan ini dengan baik. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa saudara dan saya juga membutuhkan yang namanya waktu dan nasib yang datang daripada Tuhan. Saudara sudah bekerja dengan keras, saudara sudah bekerja dengan rajin, saudara bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh, tapi itu semuanya perlu campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Lihat, perhatikan ini. Kemudian Eliezer ini doanya seperti ini. Lihat. Doanya ini simpel, sederhana, tapi sesuatu yang luar biasa. Dia berkata pada Tuhan seperti ini. Tuhan, ya lihat tadi, bahwa kemudian jam-jam itu banyak anak-anak perempuan yang datang ke sumur untuk menimba air. Jadi banyak perempuan yang datang pada waktu itu. Terus kemudian begini, bagaimana cara menentukan dari antara banyak perempuan yang ada ini, salah satunya memilih kontestan, salah satunya yang cocok jadi istri daripada tuanku, anak tuanku Abraham yang bernama Ishak. Dia berdoa begini kepada Tuhan, sederhana. Dia berkata, Tuhan, nanti kalau ada perempuan datang, dan kemudian aku berkata kepada dia, berilah aku minum. Ya, lalu anak gadis itu menjawab dan berkata, ya, aku beri minum. Lalu kemudian setelah dia memberi minum kepadaku, dia melanjutkan begini. Gadis itu melanjutkan ucapannya, sekalian unta-untamu juga saya kasih minum. Permintaannya sederhana atau tidak? Permintaannya kepada Tuhan sederhana atau tidak? Tapi kemudian terjadinya sederhana atau tidak? Di antara banyak orang yang bisa saja banyak orang kata, lalu dia berkata, berilah aku minum. Sebenarnya lihat, ini kan orang asing, bukan orang di situ. Biasanya kalau orang bertemu dengan orang asing kan pasti berjaga-jaga dong. Betul, pasti kemudian jaga jarak. Bukan karena PSBB, bukan. Karena kemudian orang asing tidak pernah dikenal. Siapa yang
kemudian mau menyambutnya? Belum tentu. Itu semuanya jawabannya tidak semudah seperti yang doa yang kemudian dia naikkan. Dia berkata, kalau aku berkata kepada salah satu gadis yang datang dan aku berkata, berilah aku minum. Lalu gadis itu menjawab dan memberikan minum kepadaku. Setelah aku minum, kemudian dia melanjutkan, biarlah unta-untamu juga aku beri minum. Unta itu minumnya itu ratusan liter, sudah tahu satu unta. Dan untanya ini dia yang dia bawa itu 10 unta. Kalau ada anak gadis bawa, kemudian kasih minum unta yang 10 ekor, itu kemudian suruh mesti balik ke sumur, tak tahu berapa kali supaya untanya minum. Lihat ini, belum selesai dia berhenti berdoanya. Inilah faktor X yang datang daripada Tuhan. Ini yang kemudian sepertinya kebetulan yang bukan kebetulan. Kok ya, kalau orang Jawa bilang dilalak gitu, apa tak tahu bahasa Indonesia. Tiba-tiba muncullah Ribka dari sekian banyak orang yang kemudian anak gadis yang datang pada waktu itu, yang kemudian kelihatan duluan adalah Ribka pada waktu itu mau mengambil air. Kemudian Eliezer mendekati Ribka sebelum dia mengenal bahwa dia adalah Ribka. Kemudian dia datang kepada gadis itu dan berkata, berilah aku minum. Ketika dia sudah angkat tempat airnya itu, lalu kemudian dia turunkan dan kemudian ya silakan minum Tuhan. Dia memberikan minum kepada Eliezer pada waktu itu. Selesai Eliezer habis minum, perempuan gadis ini yang kemudian namanya dikenal Ribka, dia berkata begini, Tuhan, biarlah juga aku memberi minum buat unta-untamu. Saya tanya buat saudara, ketika Eliezer mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Ribka pada waktu itu, apa yang kira-kira terjadi pada Eliezer? Kalau saudara jadi Eliezer, tadi berdoa seperti Eliezer, terus kemudian tiba-tiba jawabannya seperti yang kamu doakan, apa yang terjadi pada diri saudara? Wah, kaget, heran, takjub, wah, mungkin kemudian seperti menerima durian runtuh, wah, begitu, aneh, lihat ini. Apakah ini semuanya terjadi secara kebetulan? Apakah ini kemudian hanya sepertinya seperti keberuntungan semata yang terjadi buat Eliezer pada waktu itu? Lihat di sini ada sesuatu yang luar biasa yang kelihatannya kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Di mana pada posisi Eliezer tidak mengerti dan tidak tahu bagaimana mendapatkan istri buat Ishak pada waktu itu. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjadikan berhasil mencapai tujuan dalam kehidupannya. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu kemudian tiba-tiba waktunya Tuhan, timingnya Tuhan, dan kemudian peluang yang datang daripada Tuhan. Time and chance itu terjadi pada kehidupan Eliezer, dan kemudian dia bisa menemukan benar-benar jodoh yang tepat buat Ishak pada waktu itu. Anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan buru-buru pilih pasangan. Jangan karena berdasarkan dagingmu, jangan pada hawa nafsumu saja, sebab kalau bukan datang daripada Tuhan, itu akan mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu. Tapi akan ada waktunya Tuhan, di mana kemudian nasib itu sepertinya berpihak. Kalau saya berpikir nasib, karena bahasa Indonesia bisa ditulisnya dengan kata nasib. Nasib itu tiba-tiba berpihak kepada saudara, sehingga semua perjalanan kehidupanmu menjadi tercapai seperti Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Ada amin? Kalau kamu belum berdoa, kamu langsung pilih pasangan. Makanya banyak yang salah. Berdoa saja, sudah berdoa saja bisa salah, apalagi tidak berdoa. Tapi dia Pak, cantik, tapi Pak, dia gagalnya, kumisnya Pak, kayak gagal telepon. Tidak ada zaman sekarang Pak, laki-laki itu kumisnya begini, semuanya sudah rata semuanya Pak. Ini beda daripada yang lain. Kalau melihat itu, ini menggemaskan. Kalau bukan waktu dan kesempatan yang datang daripada Tuhan, akan kemudian saudara tidak bisa menikmati keberhasilan berkat yang datang daripada Tuhan. Selanjutnya, yang lain. Saya akan mengajak saudara membuka firman Tuhan dalam kitab Rut. Yang pertama tadi, kisah yang terjadi pada Eliezer.
Kebetulankah Ribka yang muncul pada waktu itu? Kebetulankah kemudian Ribka itu ternyata adalah memang masih saudara daripada Abraham, masih kemenakan daripada Abraham? Tidak ada yang kebetulan, sebab Tuhan sudah mendesainnya demikian rupa. Makanya belajarlah berserah kepada pimpinan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kitab Rut pasalnya yang kedua. Rut pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kitab Rut. Kalau dengar baik, Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada amin? Kalau mungkin sepertinya dalam hidupmu, sepertinya ada yang tertunda. Ada penundaan-penundaan di hidupmu. Wih, teman-temanmu sudah gendong anak ini. Saudara, jangankan gendong anak. Masih jomblo sampai sekarang. Yang lirik-lirik saja, yang mau kenal saudara, belum ada. Yang dekat-dekat saudara, belum ada. Perhatikan. Ishak tidak perlu buru-buru. Ishak kemudian tidak kemudian. Wih, anak orang kaya Pak, Bu Ishak. Dia gagah. Dia bisa menentukan istri pada waktu itu. Semaunya dia atau tidak. Tapi Ishak sabar. Sampai usia 40 tahun. Dia tenang saja. Tidak seperti cacing kepanasan. Pak, udah umurku tambah nih. Apalagi kalau gadis sudah kepala 3, Pak. Umur itu hanya soal bilangan. Hanya soal angka. Umur tidak menentukan segala-galanya. Tapi yang menentukan segala-galanya adalah Tuhan buat kita semuanya. Umur 40 tahun kemudian dia menemukan pasangan yang tepat. Jangan buru-buru. Karena mungkin kau sudah berkata, umurku sudah semakin tambah, Pak. Pak, teman-temanku sudah punya pasangan, Pak. Truk saja punya gandengan. Masa saya tidak ada gandengan, Pak? Itu gandeng tiang listrik situ. Perhatikan dengan baik. Kalau waktunya Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah. Putus ini kepadamu yang bukan dari Tuhan. Rasakan. Oke, kita lihat sekarang Rut. Pasalnya yang kedua. Ayat 1 sampai dengan 3. Tidak ada kebetulan terjadi dalam hidupmu. Kalau seperti yang saya bilang, kayaknya yang terjadi dalam hidupmu, kok sepertinya saya terlambat dari yang lain. Buat Tuhan, tidak ada kata terlambat. Yang amin hanya 2 orang. Yang lainnya benar itu Pak, amin keras sekali. Dan yang di rumah sudah melompat bilang amin. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, Rut pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Judulnya apa di situ? Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya. Seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang, memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ayatnya yang ke-3. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Garis bawahi kata kebetulan. Kita tahu bersama, kalau saudara membaca firman Tuhan, kisah daripada Rut ini, lihat ini, Rut bukan orang Yahudi asli. Rut bukan dari bangsa Israel. Rut ini dari bangsa Moab. Sebenarnya bangsa yang tidak suka oleh Tuhan. Lihat, Rut ini adalah bangsa Moab. Istilahnya kemudian orang goyim, orang kafir. Tapi kemudian dia menikah dengan orang Yahudi. Dan kemudian dia memiliki iman daripada orang-orang Yahudi. Jadi dia percaya kepada Allahnya orang-orang Yahudi. Lalu kemudian dalam kisah perjalanan kehidupan Rut, bukan hanya Rut sebenarnya, tapi juga dengan
iparnya yang lain, kemudian dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Dalam pernikahannya, kemudian kita tahu Ruth menjadi janda. Dia menjadi janda bukan karena cerai, tapi dia janda ditinggal mati oleh suaminya. Masih muda, ditinggal mati oleh suaminya, dan dia tidak punya anak. Dia bangsa lain, dia bukan orang Israel, dia orang Moab, yang kemudian disebut sebagai bangsa Goyim. Lalu kemudian dia menikah, kebanyakan orang waktu menikah, dia punya harapan membangun keluarga yang baik. Lihat, keluarga suaminya ini dulu kaya loh. Karena kemudian terjadi kelaparan, dan kemudian mereka ke Moab, mereka menjadi satu miskin. Oke? Dan waktu kemudian mereka pulang, terutama Naomi dan Ruth kembali ke Bethlehem, kembali ke Israel, mereka mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, mereka jatuh miskin. Lihat, janda ditinggal suami, lalu kemudian menjadi miskin. Saking miskinnya, perhatikan ini, saking miskinnya. Orang ini kemudian untuk menyambung kehidupannya, Ruth ini, dia berkata kepada mertuanya, pada mama mertuanya, yaitu Naomi, dia berkata, biarlah aku pergi ke ladang untuk memungut sisa-sisa jelai yang kemudian ditinggal oleh orang-orang yang murah hati. Saya pernah menyampaikan pada saudara, di Israel kalau orang panen jelai atau panen gandum, lalu kemudian mereka panen, berjalan ke depan, panen seperti itu, kalau ada yang tersisa, masih ada yang tersisa, mereka tidak boleh kembali ke belakang untuk mengambil lagi. Nggak boleh. Jadi mereka menyabit, kemudian kalau ada masih sisa tercecer, mereka nggak boleh ngambilnya. Mereka harus jalan maju terus. Nggak boleh mundur. Bahkan sampai seperti ini, kalau mereka lupa, sudah ditaruh dalam karung, sudah diikat berkas-berkasnya, mereka lupa ketinggalan di ladang, itu gandum atau jelainya, itu mereka nggak boleh ambil. Itu hukumnya orang Israel, hukumnya Tuhan buat, itu keren sekali. Kenapa? Memang kalau tertinggal nggak boleh diambil, itu mungkin seperti ini. Itu memang rezekinya buat orang miskin, buat yatim piatu, buat janda-janda, buat anak-anak orang miskin, itu haknya mereka. Kamu nggak boleh mengambilnya. Itu hukumnya seperti itu. Makanya kemudian Ruth itu kemudian dia pergi ke ladang untuk kemudian memungut sisa-sisa jelai yang kemudian tertinggal dan dia bawa pulang untuk diolah untuk bisa dia makan dengan mama mertuanya. Saking miskinnya seperti ini. Tapi luar biasanya, hari ini dia janda miskin tidak dianggap oleh orang lain. Tapi terus kemudian sepertinya begini, bahwa dalam kehidupannya Ruth ini tidak ada masa depannya. Masa depannya masa depan yang suram. No hope dalam hidupnya. Benar? Janda, miskin, saking miskinnya mesti memungut itu. Siapa orang yang mau melirik dia? Siapa orang yang mau memperhatikan dia? Apalagi juga orang-orang Israel, sebab dia bukan orang Yahudi, dia orang Moab. Istilahnya begini, secara keseluruhan setelah lahiriah, bahwa kehidupan Ruth di pemandangan manusia sudah tidak ada harapan lagi. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya janda miskin saja. Tapi perhatikan ini. Dia ke dalam kehidupan Ruth yang saat itu dia hanya janda miskin. Tidak terpandang. Diabaikan oleh banyak orang dari bangsa kafir. Kalau ada waktunya Tuhan yang terjadi, maka hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Lihat di ayatnya yang ketiga tadi. Ada kata yang saya suruh saudara kemudian menggarisbawahi. Kata kebetulan. Dikatakan begini, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Perhatikan kata kebetulan. Kata kebetulan ini ditulis dengan kata kara yang sama di Pengkhotbah pasal 9 ayat 11 tadi. Dan yang sama di Kejadian pasal 24 ayat yang ke-12 tadi. Kata kebetulan ini dari bahasa aslinya dengan kata kara. Kata kara memang secara umum, kata kara tadi bahasa Ibrani kata kara itu secara umum memang artinya kalau dalam terjemahan baru bahasa Indonesia itu ditulis dengan kata kebetulan. Kara itu ditulis dengan kata kebetulan. Arti secara umumnya terjemahannya kebetulan. Perhatikan ini, janda miskin yang no hope dalam hidupnya ini
ketika dia memungut jelai, Alkitab tulis kebetulan dia berada di tanah milik Boas, orang yang kaya raya ini. Bukankah di tempat itu, di daerah persawahan, perladangan itu banyak ladang-ladang yang lainnya, banyak milik-milik yang lainnya. Tapi yang unik ini, lihat desain dari para Tuhan. Ada time and chance yang bisa terjadi kepada semua orang. Bagaimana juga ini terjadi dalam kehidupan Ruth yang awalnya, yang dulunya tidak dianggap oleh orang, seorang janda yang miskin, masa depan yang suram. Tapi kemudian ada waktu Tuhan di mana ada sebuah kebetulan yang terjadi dalam kehidupannya. Kebetulan dia ada di ladang Boas, orang yang kaya raya di daerah mereka tinggal pada waktu itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kenapa Alkitab bisa dengan teliti menulis kebetulan ia berada di tanah milik Boas, bukan di tanah milik yang lainnya. Boas adalah masih kerabat atau keluarga dari almarhum mertua daripada Ruth atau suami Naomi. Jadi masih kerabat. Di kalangan orang Yahudi, kalau ada keluarga laki-laki meninggal, belum punya keturunan, jadi anak laki-laki, dia berkeluarga, beristri, lalu kemudian meninggal, belum ada keturunan buat laki-laki itu, maka keluarga pihak laki-laki dia harus menjadi penanggung, dan kemudian harus dari antara keluarga itu menikahi janda dari keluarga itu untuk melanjutkan keturunan buat laki-laki yang meninggal pada waktu itu. Nah, Boas ini juga sebagai penanggung, sebab dialah yang kemudian harus juga menebus daripada keluarga ini supaya melanjutkan keturunan. Tapi perhatikan ini, Boas bukan penebus yang pertama. Sebab ada yang lebih berhak daripada Boas. Singkat cerita, ketika itu Ruth bertemu kemudian dengan Boas dan menyampaikan bahwa dia keturunan keluarga dari Elimelek dan dia mohon perlindungan daripada Boas. Boas berkata begini, memang aku ini penebus dari keluargamu, yaitu menebus kalian yang untuk melanjutkan keturunan buat anak-anak dari keluargaku. Tapi aku bukan penebus yang saat pertama. Ada penebus yang lain yang lebih berhak untuk menebus kamu. Nanti aku bicara dulu dengan orang itu. Kalau dia mau, maka kamu akan menjadi istri daripada orang itu. Tapi kalau dia tidak mau, baru penebus itu turun ke saya. Boas berkata begitu. Singkat cerita, kemudian Boas bertemu dengan penebus yang pertama. Tapi penebus yang pertama tidak mau menerimanya, tidak mau mengambil Ruth menjadi istrinya. Maka kemudian yang terjadi, Boaslah yang kemudian memperistri siapa? Ruth pada waktu ini. Lihat di sini, ada sebuah kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan Ruth pada waktu itu. Bagaimana Alkitab menulis kepada saudara dan saya, kebetulan dia berada di ladang Boas, yang notabene dia juga harus menjadi penebus buat Ruth pada waktu itu. Orang yang kaya raya ini. Perhatikan ini dengan baik. Awalnya tadi pada waktu pagi-pagi, beberapa hari Ruth hanyalah janda miskin yang tidak ada harapan di masa depannya, yang tidak dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, yang kerjanya cuma memungut sisa-sisa jelek di belakang penyabit-penyabit ini. Lihat kemudian time and chance, waktu dan nasib tiba-tiba berpihak dalam kehidupan Ruth. Singkat cerita, Ruth menjadi istri daripada siapa? Boas yang kaya raya tadi. Dulunya dia janda miskin, tapi sekarang dia menjadi nyonya besar, istri daripada Boas. Ada amin? Kebetulankah itu semuanya terjadi? Itu yang disebut kebetulan yang bukan kebetulan. Jadi saya ingin menyampaikan buat saudara, kalau hari ini saudara dan saya mungkin posisimu seperti Ruth, kamu miskin, sepertinya kemudian masa depanmu kelihatannya suram, tidak ada harapan.
Engkau kalau dengan teman-temanmu kamu suka dibully, ada dari model kayak kamu begini, nggak mungkin berhasil dalam hidupmu. Kamu nggak ada masa depan. Model lihat wajahmu saja, hidungmu itu loh, hidung saja nggak lengkap, maju tidak, mundur juga tidak, kekurangan bahan. Lihat dari bentuk hidungmu saja, kamu ini adalah orang yang kemudian mukamu bukan muka hoki. Kita diyakini oleh banyak orang. Kamu pintar juga tidak, cerdas juga tidak. Oh, memang seperti kamu. Tapi perhatikan ini. Kalau hari ini dalam hidup saudara dan saya, sepertinya kehidupanmu adalah masa depan yang tidak ada pengharapan. Tapi kalau kamu bersama dengan Tuhan, selalu ada nasib yang baik dalam kehidupan. Ketika Tuhan campur tangan di dalamnya, kalaupun kalau saudara tidak ada campur tangan Tuhan dalam hidupmu, tadi firman Tuhan katakan dalam Khotbah pasal 9:11, bahwa kemenangan perlombaan itu bukan hanya untuk yang cepat saja. Ternyata cepat belum tentu dia jadi juara. Orang yang kuat belum tentu dia menang kalau tidak ada Tuhan berpihak pada kita. Kalau dalam hidup saudara dan saya sekarang ini, sepertinya tidak ada yang berpihak buat saudara dan saya. Engkau dilecehkan oleh banyak orang, engkau dipandang hina oleh banyak orang. Tapi kalau Tuhan berpihak dalam kehidupanmu, dan kemudian Tuhan menurunkan anugerah dalam hidupmu, di mana time and chance terjadi dalam kehidupanmu, maka waktu kamu menjadi janda miskin, tiba-tiba kamu akan diangkat oleh Tuhan menjadi nyonya besar. Itu keren sekali. Jangan tentukan hidupmu oleh apa yang hari ini. Tentukan hidupmu bersama dengan Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Lihat Matius pasal 5 Matius pasal 1 ayat 5 dan 6. Matius pasal 1 ayat yang ke-5 dan 6. Ini perhatikan, orang Moab, bangsa kafir, bukan orang Yahudi, janda, miskin. Tapi untungnya ini janda yang baik. Janda ditinggal suaminya. Perhatikan ini. Orang yang tadinya sepertinya tidak ada harapan dalam hidupnya, tiba-tiba bukan hanya menjadi nyonya besar, menjadi nyonya puas, tapi nama daripada itu tercatat dalam apa? Silsilah Tuhan Yesus. Keren kan? Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dan istri Uria, dan seterusnya sampai kemudian terlahirlah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita semuanya. Amin. Siapa yang mengerti masa depan dalam hidupnya? Hari ini dia hanya pemungut jelai, janda miskin, yang tidak dilirik, tidak dianggap oleh banyak orang. Tapi kalau kemudian terjadi yang namanya kara dalam hidupnya, kebetulan yang bukan kebetulan menyentuh hidupnya, datang menjumpai hidupnya, to encounter dalam kehidupan Rut pada waktu itu. Sebab kata kara juga punya pengertian to encounter, dari kemudian mendatangi Rut, orang yang tadinya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi orang hebat, bukan hanya di pemandangan manusia, tapi juga di pemandangan Tuhan. Amin. Pak, Bu, kalau perhatikan, kalau hari ini kamu bukan siapa-siapa, jangan patah semangat. Kalau hari ini, sampai detik pagi ini, kamu bukan siapa-siapa, dan tidak dianggap oleh siapa-siapa, jangan menyesali nasib hidupmu. Serahkan pada Tuhan. Kalau Tuhan mau mengubah segala sesuatu dengan cepat, bisa berubah di hadapan Tuhan. Tidak butuh waktu yang lama. Dari seorang yang pemungut jelai menjadi orang yang hebat di sejarah bangsa Israel. Tidak butuh waktu yang lama. Kalaupun butuh waktu yang lama, belajarlah sabar pada waktu dan peluang yang datang daripada Tuhan. Jangan buru-buru. Sebab Tuhan tidak terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Amin. Putusin pacarmu itu. Selanjutnya, inilah yang kemudian kebetulan, bukan kebetulan. Semuanya
bisa dengan cepat berubah. Sekarang yang ketiga, kisah tentang Daud. Saya cepat buat saudara. Ini untuk menunjukkan pada saudara yang namanya kebetulan yang bukan kebetulan. Haleluya. 1 Samuel pasal 17 ayat 17 sampai dengan 20. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 17 sampai dengan 20. Sudah? 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 20. Saya ingin beritahu kepada saudara, di bacaan kita ini, di perikop ini, di 1 Samuel ini memang tidak muncul kata kara, tidak ada kata kara ya. Tapi kejadiannya kita akan melihat bersama-sama, melihat apakah ini kebetulan kejadian yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Menurut saya ini yang disebut kebetulan yang bukan kebetulan. 1 Samuel 17 ayat 17 sampai dengan 20. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah Tarbantin, tengah berperang melawan orang Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan, ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Ini kita semuanya juga bisa tahu, ini kisah yang legendaris sekali ketika Daud kemudian akhirnya berperang mengalahkan Goliat. Nah, lihat ini, perhatikan ini. Apakah peristiwa ini terjadi secara kebetulan? Suatu waktu ketika kemudian terjadi pertempuran, peperangan antara orang Israel dengan orang-orang Filistin pada waktu itu, anak-anak daripada Isai, saudara-saudara daripada Daud, itu juga ikut dikirim sebagai pasukan, sebagai tentara. 3 kakaknya yang pertama, 1, 2, 3, itu kakak-kakak tertuanya, 3 kakak tertuanya itu ikut perang. Perhatikan di sini dengan baik, saudara Daud itu ada berapa orang? Yang laki-laki itu ada 7 orang. Yang kemudian lewat di depan Samuel 7 orang, tidak ada yang kemudian dipilih oleh Tuhan. Terus kemudian sampai Samuel berkata begini, tidak adakah anakmu yang lain lagi? Sudah habiskah? Sebab semuanya tidak dipilih oleh Tuhan waktu pengurapan. Di 1 Samuel pasal 16. Lalu kemudian Isai baru ingat, oh ada anakku yang kecil, dia lagi di padang menggembalakan kawanan domba. Jadi mereka berapa bersaudara? Berapa bersaudara? 8 bersaudara. Oke, lihat itu. Perhatikan ada 3 kakaknya yang ikut berperang. Jadi masih ada kakak-kakak yang lain nggak buat Daud? Masih ada 4 yang tinggal di rumah. Perhatikan ini. Kebetulan pada waktu itu Isai menyuruh anaknya yang paling kecil yang bernama Daud, yang masih remaja dan mukanya kemerah-merahan. Bukankah ada kakaknya yang lebih tua, yang lebih dewasa daripada Daud, yang mungkin juga bisa lebih kuat, lebih bertanggung jawab daripada Daud? Tapi kenapa sepertinya kebetulan kok yang dipilih adalah Daud, bukan kakaknya yang lain, untuk membawa bekal buat kakak-kakaknya di badan perang, yaitu membawa roti, membawa jelai, dan membawa keju buat kakak-kakaknya. Berarti kan ini, kebetulankah Isai itu menyuruh Daud untuk membawa bekal buat kakak-kakaknya? Kebetulan? Kebetulankah itu? Tidak. Lihat di sini ada suatu yang namanya waktu dan nasib yang akan terjadi di dalam kehidupan Daud. Dia menyuruh Daud untuk membawa bekal, membawa roti dan keju buat kakak-kakaknya yang ada di lembah Tarbantin yang sedang berperang melawan orang Filistin pada waktu itu. Lihat Alkitab katakan begini. Maka kemudian pagi-pagi benar
Daud membawa bekal itu, menaruhnya di kerajaan tunggangan, dan dia bawa ke tempat orang-orang berperang pada waktu itu, dan diserahkan kepada kakak-kakaknya pada waktu itu. Lihat, sampai di sana, kebetulankah kemudian Daud mendengar seorang Filistin yang bernama Goliat, seorang raksasa, sedang berteriak-teriak menantang daripada barisan orang Israel. Betul? Daud mendengarnya langsung. Bagaimana orang Filistin yang tidak bersunat itu menghina Tuhan, menghina juga pasukan-pasukan milik kepunyaan Tuhan. Daud mendengarnya. Lalu singkat cerita, Daud menjadi mendidih karena ada orang kafir menghina Tuhannya. Dia tidak terima. Lalu kemudian dia menawarkan dirinya untuk maju melawan Goliat pada waktu itu. Kebetulankah kemudian dia diizinkan untuk dia maju ke medan perang? Kan lebih banyak orang yang lebih hebat. Daud bukan seorang tentara. Dia tidak pernah menjadi tentara. Dia juga bukan orang yang tinggi besar perawakannya. Dia bukan ahli pedang. Dia bukan tidak terhitung. Dia bukan orang yang terhitung untuk menjadi seorang yang bisa melawan Goliat pada waktu itu. Kebetulankah kemudian kita lihat dalam kisah itu hanya dengan ketapel dan apa? Batu. Kemudian dia bisa mengalahkan Goliat. Bukan kebetulan apa yang terjadi yang dialami oleh Daud. Orang yang masih muda, yang masih remaja ini, dia disuruh ayahnya datang pada waktu itu hanya sebagai pengantar pizza, bukan, sebagai pengantar roti dan keju buat kakak-kakaknya. Pagi itu, perhatikan ini dengan baik, dia hanya adalah seorang remaja biasa. Dia bukan siapa-siapa. Pagi itu, dia hanya pengantar roti dan keju. Kita lihat ini. Ketika sesuatu yang terjadi kepada Tuhan, pagi hari dia hanya seorang pengantar roti dan keju. Sore harinya tiba-tiba ada sebuah perubahan yang drastis, ada perubahan yang luar biasa. Di mana Tuhan campur tangan atas kehidupan Daud pada waktu itu. Kemudian Daud bisa maju ke medan perang, dan kemudian dia dengan ketapel dan dengan batu umban itu dia bisa merobohkan Goliat, dan Goliat mati pada waktu itu. Lalu semua orang bersorak-sorai mengeluhkan Daud menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Perhatikan ini, kebetulankah ini semuanya terjadi? Inilah yang disebut kebetulan yang bukan kebetulan. Pagi hari dia hanya seorang pengantar roti dan keju, tapi sore harinya karena Tuhan bekerja, Tuhan menyalakan kesempatan dalam kehidupan Daud, ada sebuah nasib yang baik yang terjadi dalam kehidupannya. Dia kemudian berubah menjadi pahlawan yang luar biasa. Kalau waktunya Tuhan, siapa yang bisa menghalanginya? Kalau itu waktunya Tuhan, siapa yang bisa menutupnya? Kalau itu waktunya Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari hanyalah seorang pengantar roti dan keju saja. Tapi sore harinya muncul sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Hari ini, sampai pagi hari ini, kamu dan seperti tadi saya katakan, kamu bukan siapa-siapa. Dan belum jadi apa-apa. Tapi lihat kesempatan kalau Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Ada karat yang terjadi dalam kehidupanmu. Time and chance berlaku dalam kehidupanmu. Dalam waktu sekejap, Tuhan bisa mengangkat engkau. Sekalipun ada orang yang berupaya untuk menginjak engkau, ada orang yang berupaya untuk mengganjal engkau, ada orang yang berupaya untuk mensikut engkau, ada orang yang berupaya untuk menutup pintu berkatmu, pintu pelayananmu, pintu-pintu rahmat yang daripada Tuhan. Tapi kalau waktunya Tuhan, hanya sekedar jentikan jari, semuanya bisa berubah. Jangan sesali nasibmu, jangan menggerutu dengan apa yang kamu alami. Bersyukurlah, sebentar lagi waktu Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kebetulan yang bukan kebetulan akan terjadi dalam kehidupan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Katakan, kebetulan yang bukan kebetulan. Kebetulan yang bukan kebetulan. Yang keras, supaya itu terjadi dalam hidupmu. Pagi ini kamu mungkin seperti Ruth yang cuma janda miskin, tidak diperhatikan oleh orang. Tapi beberapa hari kemudian, jadi menjadi besar, dan namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Pagi hari ini mungkin kamu seperti Daud, yang hanyalah orang biasa, anak gembala domba, yang tidak dianggap oleh siapa-siapa. Tapi ketika time and chance berlaku dalam kehidupan, engkau diangkat Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan yang perkasa, dan menjadi